Iya, jadi Rabi' Adawi ini adalah sebuah mitos, bukan mitos ya, sebuah sosok yang sangat dimitoskan. Ya. Faktanya ada ya, tapi bukan fakta mitos, fakta yang sesungguhnya, tapi sangat dramatikal, sangat fantastik lah. Kenapa? Karena dia punya pendirian yang luar biasa. Dan dia adalah seorang sufi perempuan yang mencapai puncak yang terkenal dengan simbolnya itu mahabbah. Cinta. Jadi gini, puncak-puncak sufi itu tergantung tokohnya ya kan. Kalau Ibnu Arabi puncak pencapaian seorang hamba itu kalau dia mampu ittihad dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan ya. Wahdatul wujud. Zunnun al-Misri seorang tokoh tasawuf juga. Puncak pencapaian seorang hamba itu kalau dia mampu mencapai apa yang disebut dengan ma'rifah. Tambah dengan Al-Ghazali. Tapi kalau Rabi' Adawi itu puncak seorang hamba kalau dia mampu mencapai tingkat kualifikasi mahabbah. Ya, the sign lover, pencinta sejati. Nah, itulah makam-makam puncak itu. Ada makam ittihad, ada makam ma'rifah, ada makam mahabbah. Nah, Rabi' Adawi ini dalam ceritanya panjang lebar. Memang kerjaannya itu kemana-mana. Ya, dia seorang pengembara, dia seorang petapa ya. Dia seorang suka melakukan meditasi. Dan dia tidak pedulikan dirinya, apalagi kepentingan duniawinya sendiri. Ya kan? Dia nggak pedulikan kawin. Memang dia nggak kawin. Tapi baginya, apalagi yang saya butuhkan kalau aku sudah mendapatkan Tuhan. Yang butuh suami atau yang butuh istri itu kan berarti ya kelengkapan pribadinya. Bagi aku sudah cukup dengan Tuhanku. Ya, bagi saya pribadi belum bisa seperti Rabi' Adawi. Masih saya punya keluarga, masih punya anak ya kan. Kecuali Mbak Mary kan. Nah, Rabi' Adawi ini gini. Kontemplasinya tuh, apa itu kontemplasi? Tahanusnya. Kalau orang Jawa bilang itu elingnya itu ya. Konsentrasinya, fokusnya kepada Tuhan itu melekat, attachmentnya dengan Tuhan itu luar biasa. Seolah tidak ada satu detik tanpa melakukan attachment, melekat dengan Tuhan. Kemelekatannya dengan Tuhan tidak pernah sedikit pun melar. Kayak kita ini kan nanti mau sholat baru ingat Tuhan lagi. Ya, kalau di pasar nggak ingat Tuhan, di kantor kadang-kadang jarang ingat Tuhan. Nanti di masjid baru ingat Tuhan. Kalau Rabi' Adawi, dimanapun dia berada, dia pokoknya dia bersama Tuhan. Maka itu satu kekhususannya Rabi' Adawi, karena memang penghafal Quran ya kan. Jadi tidak ada kata-katanya yang keluar dari mulutnya kecuali dengan Al-Quran. Jadi kayak komputer tuh. Misalnya kalau ditanya, apa misalnya dalam Al-Quran itu, pokoknya apapun pertanyaan kita kepada Rabi' Adawi, dijawabannya Al-Quran. Ya, jangan nanti ada gangguan di situ, bahaya, gelap dan wala takhafu wala tazanu, itu ayat kan, jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Ya, apalagi misalnya, jadi selalu ada potongan ayat yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, apa misalnya, kita kadang-kadang juga takut nanti jangan-jangan rezeki kita konyol, nggak dapat apa-apa. Dijawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki di luar dugaan. Jadi nasihat untuk mengkanter sebuah pertanyaan itu semuanya dengan ayat. Masya Allah. Ya. Kemudian ada orang yang dia tegur. Ya, orang itu kan sembrono, orang itu mungkin dia lupa Tuhan. Tegurnya pun juga pakai ayat. Fafirru ilallah. Hei, bersegeralah mencari Tuhanmu. Kan ayat itu kan. Atau fasabiqul khairat. Kalian berlomba-lombalah
melakukan kebaikan. Ya,